menjelaskan tentang sistem informasi perpustakaan yang saya telah buat. Di sini saya menggunakan template agar lebih mudah saya dalam mendesainnya. Di sini kita login terlebih dahulu. Ayu ini perannya sebagai admin. Nah, di sini kita bisa melihat jenis data buku, dan persediaan buku. Kita tambah dulu jenis bukunya. Nah, kita isikan jenis bukunya, lalu tambah. Kita juga bisa mengedit dan menghapusnya. Coba kita edit. Nah, novel. Di sini saya tidak edit. Nah, kita juga kan bisa menghapus. Lalu kita tambahkan data bukunya. Isikan nama bukunya terlebih dahulu. Kita tambah. Nah, di sini kita juga bisa mengedit dan menghapus. Coba kita edit. Kita edit. Nah, nama buku sudah teredit. Dan kita tambahkan persediaan bukunya. Nama bukunya Cinta Sakura, lalu jumlahnya kita isikan 5 saja. Lalu kita klik tambah. Nah, setelah itu Nah, di sini nanti data pengembalian akan diolah oleh admin, siapa yang sudah mengembalikan bukunya. Karena belum ada yang meminjam, artinya data peminjamannya masih kosong ya. Nah, kosong. Tidak ada yang meminjam. Lalu kita logout terlebih dahulu untuk mengganti peran sebagai pengguna. Sign up terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa sign up karena kita belum memiliki akunnya. Nah, kita ganti perannya menjadi pengunjung. Lalu kita register. Nah, ini sudah tampilan menjadi pengunjung. Kita
meminjam buku terlebih dahulu. Adanya Cinta Sakura, kita pinjam, submit. Lalu kita lihat detail peminjamannya. Nah, ini sudah statusnya kita meminjam buku. Tanggal pengembalian tanggal 12. Nah, kita logout. Lalu kita login sebagai admin lagi. Nah, di sini sudah terlihat persediaan bukunya berkurang menjadi 4 karena sudah dipinjam. Lalu kita pilih penggunanya, Sakura, submit. Menu buku yang dikembalikan. Nah, ini buku yang telah dipinjam oleh Sakura. Kita submit. Nah, kita logout lagi. Kita cek data peminjaman kita. Sakura. Nah, persediaan bukunya masih 5 karena telah dikembalikan oleh Sakura. Nah, statusnya sudah berubah menjadi kembali. Sekarang kita menuju ke code dari sistem informasi ini. Nah, kita lihat INV-nya. Database-nya harus sesuai dengan database yang telah kita buat, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan. Kita sesuaikan. Lalu di sini bisa kita lihat saya membuat migration, user tabel, password reset, pilot jobs, jenis buku tabel, data buku, persediaan buku, framework, transaksi. Nah, di sana nanti berisi tabel-tabel dari kegiatan sistem informasi perpustakaan. Kita lihat controllernya. Ada controller, dashboard, data buku, framework, home controller, jenis buku, peminjaman, pengembalian. Itu yang nanti menghubungkan. Nah, kita ke bagian app.bleed. Ada dashboard, data buku, edit jenis buku, framework, home, jenis buku, menu pengembalian, peminjaman,
Tambah buku, ini CRUD bukunya ya. CRUD buku. Saya jelaskan dulu yang ada pada dashboard. Di dashboard ini ada section judul, yaitu dashboard, section isi, lalu di sini ada tabel border. Ini yang akan terlihat di dashboardnya, nama buku, jenis buku, persediaan, seperti yang kita lihat tadi. Tulisan-tulisan yang ada di dalam kotak. Lalu ini prosesnya. Sistem nama buku, sistem jenis buku sama dengan jenis, sistem persediaan buku ke jumlah. Nah, itu pada dashboard. Lalu pada data buku, sama dalam kolomnya ada nama buku, jenis buku, aksi, yaitu CRUD-nya. Di sini ada row, terus sistem nama buku, sistem jenis buku sama dengan jenis. Buttonnya purple. Lalu edit buku. Di sini sudah menggunakan bootstrap juga. Jadi kita tinggal menambahkan prosesnya dan menambahkan hiasan-hiasannya. Form group. Ada sistem, ID, data buku, jenis buku, sistem, ID, select, sistem jenis, sistem ID, sistem jenis, option. Lalu edit jenis buku, ini hampir sama dengan edit buku, hanya diganti jenisnya saja. Sini value-nya data jenis buku adalah jenis. Name-nya jenis. Lalu kita ke home blade. Di sini untuk penampilan loginnya. Di sini ada jenis buku. Nah, di sini ada jenis dan aksi.
data jenis, lalu semuanya hampir sama. Jenis buku dengan data buku hampir sama. Nah, ini menu pengembaliannya. Yang dikembalikan, buku yang dikembalikan apa saja. Ini prosesnya. Ada buku, pivot, status. Pivot itu seperti hubungan many to many. Kembali. Peminjamannya, nama, jenis buku, tanggal pengembalian, status. Ini yang tadi kita lihat di peminjamannya. Prosesnya, data pinjaman as system, as item, item, nama buku, item jenis buku, pivot, tanggal kembali, pivot status. Nah, nanti ini mengisi tanggal kembali dan statusnya secara otomatis. Nah, peminjamannya. Nah, ini dia. Hampir sama dengan pengembalian. Hanya saja proses yang dilalui berbeda. Nah, ini ada tambah persediaan bukunya. Semuanya hampir sama, hanya diganti kata-kata dan prosesnya sedikit saja. CRUD tambah CRUD buku dan jenis bukunya. Nah, di sini tambah persediaannya. Nah, nama bukunya apa, terus kita pilih. Lalu akan langsung diarahkan untuk mengisi berapa jumlah bukunya. Sekarang kita ke controller. Kita ke dashboard. Nah, ini controller dashboardnya, return view dashboard data buku. Nanti akan tampil data buku semuanya. Nah, ini data bukunya, ada menampilkan data bukunya, ada proses form tambah jenis bukunya, ada proses tambah bukunya, ada menampilkan form edit, ada proses peminjaman. Nah, ini home controllernya. Ini jenis bukunya, ada menampilkan data buku, form tambah jenis buku, proses tambah jenis buku, menampilkan form edit, proses hapus jenis bukunya. Nah, di sini ada peminjamannya. Nah, proses peminjamannya ada di sini. Tanggal pinjamnya, lalu nanti akan otomatis diisi 7 harinya pengembaliannya. Nah, tadi juga dicek tadi juga dicek berapa ada stok bukunya. Di sini ada pengembaliannya. Ketika pengunjung mengembalikan, di sini prosesnya akan berjalan. Sisa bukunya akan dihitung ada berapa.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak.